Baik Bapak Ibu, sekarang saya akan membuat tutorialnya bagaimana cara membuat form Office 365. Yang pertama Bapak Ibu harus klik dulu form 36 Office 365, klik Microsoft Formnya. Nah, tampilan seperti ini. Lalu Ibu masukkan akunnya Ibu. Nah, ini karena contohnya saya sudah masuk. Kalau contohnya yang belum masuk, itu akan seperti ini. Kita tunggu sebentar. Nah, contohnya akan seperti ini. Lalu Ibu klik mulai. Masukkan emailnya. Itu harus Guru Inovatif ya Bapak Ibu. Ini. Oke, Guru Inovatifnya masuk. Sama nanti masukkan sandinya. Oke, nah ini nanti diinikan aja Bu, tidak, agar dia nggak selalu kan. Nah, lalu ini ada muncul seperti ini. Nah, jadi tugas kita kan membuat formulir baru atau kuis baru. Nah, kita pilih satu. Ini saya udah bikin dua-duanya, daftar hadir, ini formulir dan ini latihan soal kuisnya. Nah, kita coba ke kuis baru. Pertama kita klik dulu kuis tanpa judul, kita buat. Kita mau bikin kuis apa? Contohnya misalnya latihan soal. Misalnya kita mau bikin soal latihan pak contohnya, atau nanti latihan apa, agama, atau latihan matematika. Di sini deskripsinya buat aja kapan dilaksanakannya, contohnya Senin, tanggal mungkin besok tanggal 6 ya. Oke, tanggal 6 salah, 6 Juli 2020. Nah, setelah ini Bapak Ibu tinggal tambahkan baru. Nah, pilih ABCD. Ada nanti dia teks. Jadi setiap tampilan itu beda-beda setiap laptop atau handphone. Ini saya menggunakan handphone ya Bapak Ibu. Jadi dia tadi teks. Di sini nomor 1 pertanyaan. Jadi langsung aja pertanyaan, nggak usah lagi satu baru soal, nggak usah karena satunya sudah ada di situ. Lalu kita bikin contohnya. Soalnya apa ya? Misalnya Pancasila. Oh, ini bunyi contohnya ya. Bunyi Pancasila pertama adalah, adalah titik-titik. Adalah titik-titik. Nah, lalu jangan ditulis, dimasukkan jawaban Anda. Yang ini jangan, tapi yang ini tambahkan jawaban. Maksudnya ini jawaban yang benar. Kalau masukkan jawaban Anda itu khusus untuk anak yang akan kita kirimin tugas atau sesama guru kita mungkin. Nah, ini bunyi Pancasila pertama. Oh, ininya kurang. Ininya mungkin typo dari handphone ya. Oke. Nah, tambah jawaban. Nah, bunyi Pancasila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berapa poinnya Bapak Ibu? 50 contohnya. Atau 10 bisa, atau berapa. Harus diisi. Nah, jangan sampai tidak diisi. Ini kalau jawaban panjang itu berarti kalau misalnya jelaskan. Nah, itu berarti jawaban panjang. Kalau ini kan ini jawabannya nggak panjang. Baru selesai. Nah, kita bikin 2 soal saja ya Bapak Ibu. Ini yang kedua. Nah, yang kedua kita mau coba yang pilihan ganda atau multiple choice. Multiple choice Bapak Ibu klik yang ini yang ada tanda titik. Nah, contohnya gambar atau
Pancasila pertama dilambangkan dengan gambar titik-titik. Nah, ini kan kita mau multiple choice. Nah, di sini kita bikin. Misalnya yang pertama kita buat rantai emas. Yang kedua kita buat bintang. Nah, kalau mau misalnya sampai C, tambahin lagi plus tambahin opsinya. Misalnya pohon beringin. Nah, misalnya kan ini kalau kelas 1, 2, 3 biasanya itu A, B, C. Kalau mau 4, 5, 6 biasanya sudah sampai D. Kita coba sampai D ya Bapak Ibu. Nah, kepala banteng. Nah, ini typo lagi. Kepala banteng. Nah, dari yang sini yang kira-kira yang mana jawaban yang benar kita klik. Bintang kita klik ininya. Nah, ini tanda bahwa jawaban yang kita kunci adalah bintang. Jadi nanti kalau ada anak-anak yang jawabnya rantai emas, otomatis dia langsung disalahkan. Nah, kalau jawaban bintang itu otomatis betul. Skor sama harus diisi. Nah, mungkin sekian 2 soal. Lalu setelah ini kita bagikan. Nah, ini kan ada pilihan. Siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Atau hanya orang yang di organisasi. Jadi kita kirim ini misalnya kita kirim ke grup. Nah, berarti kalau kita kirim ke grup, yang ini aja yang boleh. Kita pilihnya hanya. Tapi kalau misalnya kita mau untuk bebas, siapapun. Nah, contohnya saya mau di grup nih kan. Nah, ini. Jadi saya salin. Nah, setelah salin nanti ininya, kita pengaturannya. Nah, kirim saran atau ini kalau mau untuk flashbacknya itu bisa. Ada umpan baliknya. Ya, oke. Nah, ini tinggal disalin. Setelah itu udah kita tinggalkan aja ini. Nah, kita kembali ke formnya tadi. Nah, ini soalnya tadi soal latihan pak. Tinggal linknya aja yang tadi yang kita kirim ke grup. Nah, gitu. Nah, kalau untuk bikin formulir, ini kita tinggal klik formulir. Nah, kita klik formulir, kita buat mau bikin formulir apa kita. Contohnya daftar kehadiran siswa daring. Ini kita klik. Deskripsinya tanggal berapa hari ini? Nah, misalnya Senin misalnya ini ya. 6 Juli 2020. Nah, udah. Ini judulnya. Lalu kita bikin apa yang mau kita tanya sama anak-anak. Nah, kita pilih teks atau pilihan. Kalau kita membuat mereka untuk menulis, berarti kita teks. Tapi kalau membuat mereka hanya memilih, berarti kita pilihan. Nah, kita bikin teks. Tapi kalau khusus untuk misalnya kalau ujian atau apa, kita bagusnya untuk pilihan ya. Jadi mereka tidak kesempatan untuk menulis. Contoh di sini, nama lengkap. Nah, jawabannya di situ harus diisi. Nah, ini kita tinggal checklist. Nah, yang kedua misalnya teks lagi. Setelah nama lengkap misalnya, ini kita bikin guru mapel. Maksudnya gurunya siapa? Nah, gitu kan. Nah, baru misalnya mapel. Nah, kalau kita mau bikin dia enggak singkatan juga bisa, mata pelajaran. Nah, tergantung Bapak Ibu. Nah, ini cukup 3 ya Bapak Ibu, ini untuk sekedar contoh. Nah, setelah ini bagaimana? Tinggal kita klik ini lambang kayak gambar pesawat dibilang atau apa. Nah, kita tinggal salin deh tautannya. Dan kita kirim, mau kita kirim kemana. Nah, lalu untuk mengerjakan tugas, tadi kan kita udah tuh. Nah, ini kita kirim ke tugas, salin tautannya, kita kirim deh ke tugas yang tadi. Nah, jangan lupa difoto ya.
Nah, jadi hasilnya seperti ini, latihan soal, tugas formulir, screenshot tadi yang hasilnya. Ini kan tadi survei dengan kuis. Nah, bisa pilih salah satu sih yang mana yang mau survei atau kuis, katanya boleh. Nah, mungkin sekian ya Bapak Ibu, screen recorder dari saya menjelaskan cara membuat survei dan kuis. Latihan formulir baru itu tugas formulir baru itu tuh maksudnya survei ya Bapak Ibu, latihan soal itu kuis. Terima kasih.